Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, biar kelihatan kompak dan serempak, semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pada kesempatan malam hari ini yang hadir pada kesempatan malam hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, al-mautu rahatun lil mu'minin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati segenap pengurus Musholla Baitus Shalihah, wabil khusus akhina fillah Ustaz Maulana beserta jajarannya dan staf-stafnya. Yang kami hormati Bapak Hadi Mawardi. Alhamdulillah, yang pada malam hari ini kita hadir di mushola ini dalam rangka selain kita mendoakan almarhum daripada orang tuanya yang telah berpulang rahmatullah, yaitu almarhum Haji Haryanto bin Mustari, yang mudah-mudahan pada malam hari ini dengan adanya majelis dan pengajian ini, almarhum Bapak Haji Haryanto bin Mustari senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterima iman dan Islamnya, diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun yang hadir pada malam hari ini telah juga mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, malam hari ini kita memperingati wafatnya almarhum Bapak Haji Haryanto bin Mustari, yang sudah barang tentu dengan adanya majelis seperti ini, dengan adanya pengajian seperti ini menambah kebaikan, menambah pahala daripada almarhum yang sudah berpulang rahmatullah.
Kenapa? Karena doa daripada anak yang soleh, doa dari sesama saudara muslim, doa dari sesama saudara yang beriman kepada Allah adalah berguna, bermanfaat bagi orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, mal mayyitu kal ghariqil mutawawwis, mal mayyitu fi qabrihi kal ghariqil mutawawwis. Tidaklah seorang mayit di alam kubur itu seperti orang yang sedang tenggelam, dan menunggu bantuan daripada saudara, sahabat dan kawan-kawannya. Sehingga dilanjutkan oleh Rasulullah, yang tadi dakwatan min akhihi au ibnihi, dia menunggu doa-doa dari seorang saudaranya, kawannya. Fa idza lahiqahu kana ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Dan jika dia memperoleh doa dari saudara-saudaranya, dari kawannya, dari anaknya, maka baginya dia lebih cintai daripada dunia dan segala isinya. Alhamdulillah. Artinya apa? Orang yang berpulang ke rahmatullah, dia tidak membutuhkan mobil Alfa, betul. Dia tidak membutuhkan uang, dia tidak membutuhkan rumah, dia tidak membutuhkan transfer uang. Tapi yang dia butuhkan adalah transfer doa, kiriman doa dari saudara-saudaranya, anaknya, termasuk kita, saudara sesama muslim, dan itu lebih berharga ketimbang dunia daripada segala isi. Dan saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kematian itu sendiri adalah merupakan sunnatullah, adalah merupakan hukum alam bagi setiap makhluk yang bernyawa. Karena siapapun yang hidup mesti dia akan merasakan yang namanya kematian. Di dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya mati. Sejarah berkata, dari zaman Nabiullah Adam alaihi salam sampai dengan hari ini, tidak ada satupun makhluk yang hidup kekal abadi. Karena siapapun yang hidup pasti akan merasakan mati. Nabi Adam seorang nabi dan rasul mati. Nabi Idris, Nabi Nuh mati. Sekalipun umurnya sampai 950 tahun, tapi tetap para nabi-nabi terdahulu, para umat-umat terdahulu diberikan kesempatan umur yang begitu panjang, besar-besar, tinggi-tinggi, hebat-hebat, kuat-kuat, tapi mereka semuanya mati. Bahkan orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, dia merasa dirinya hebat dan kuat, semasa hidupnya gak pernah sakit, semasa hidupnya gak pernah bengek, gak pernah apek, gak pernah batuk, gak pernah pilek, bahkan sehat terus semasa hidupnya. Tapi dia pun juga mati. Siapa? Fir'aun. Fir'aun hebat, kuat, gak pernah sakit, sehat terus, tapi dia tetap mati. Artinya apa? Sejarah sudah membuktikan makhluk hidup pasti akan merasakan yang namanya mati. Bahkan Nabi kita, baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kekasih Allah, beliau pun merasakan yang namanya mati. Apalagi cuma kita, ya betul. Bukan kekasih, bukan nabi, bukan rasul, bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz, bukan pejabat. Kita cuma rakyat biasa. Ya, gampang malah dicabutnya. Ya, gampang dicabut. Bagaimana seorang Nabiullah Ibrahim alaihi salam diceritakan di dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam didatangi malaikat Israil, ketika datang malaikat Israil mengetuk pintunya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Man anta?" "Ana Israil." "Saya Israil." "Ada apa gerakan wahai Israil?" "Saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa wahai Ibrahim. Sekarang juga, sekarang." Kalau kira-kira bapak-bapak yang datangnya Israil begitu gimana? Kabur. Saat itu Nabi Ibrahim, seorang nabi dan seorang rasul yang memiliki sifat fatonah, kecerdasan, ketika didatangi malaikat Israil, Nabi Ibrahim balik bertanya kepada Israil, "Hai Israil, bukankah Allah menganggap diriku sebagai kekasihnya? Tidakkah seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya?" Israil bengong dikata begitu. "Iya ya, kan Nabi Ibrahim, engkau adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Masa tega Allah memerintahkan Israil untuk mencabut nyawa Nabi Ibrahim?" Israil saat itu bingung ketika ditanya oleh Nabiullah Ibrahim, apakah tega seorang kekasih mencabut nyawa kekasih? Kita punya kekasih, istri kita. Kekasih bukan istri kita. Apa jangan-jangan ada yang lain dipakai? Istri kita kan kekasih kita. Kan secara logika gak masuk akal. Andaikan kita sebagai seorang suami, kan kekasih istri kita kan sebagai suami, kita tega mencabut nyawa istri kita. Kira-kira orang blokon apa orang bego yang seperti itu? Bukan orang bego, bukan orang blokon, tapi namanya orang okon. Tahu nggak okon? Orang okon itu, ya, minum es ditiup. Itu namanya okon. Tidak mungkin namanya seorang kekasih mencabut, menghilangkan nyawa kekasih. Akhirnya Israil balik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Israil. Akhirnya Israil datang lagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, saya sudah datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, tapi ketika aku izin untuk mencabut nyawanya, dia malah berkata, 'Tidakkah Allah adalah kekasih? Tidakkah Allah menganggap diriku sebagai seorang kekasih? Dan apakah seorang kekasih akan tega mencabut nyawa kekasihnya?' Allah Al-Alim, yang maha mengetahui. Allah adalah yang maha memiliki ilmu. Malah selanjutnya Israil pun disampaikan oleh Allah,
hai Israel, katakan kepada Ibrahim yang dia adalah seorang kekasih. Katakan kepada Ibrahim, tidakkah seorang kekasih ingin berjumpa dengan kekasihnya? Gitu ya? Iya. Bilang, turun, cabut nyawanya. Kalau dia ngomong lagi macam-macam si Ibrahim, bilang aja, tidakkah engkau ingin berjumpa dengan kekasihnya? Akhirnya Israel turun lagi dari langit, datangin Nabi Ibrahim, ya, ngetuk pintu Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika dibuka, siapa? Israel. Ada apa lagi? Aku sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berpesan kepada engkau, wahai Ibrahim, tidakkah seorang kekasih ingin berjumpa dengan kekasihnya? Kira-kira kita pengen gak berjumpa dengan kekasih kita? Pengen gak? Pengen. Sekarang apa tak? Perjumpaan itulah yang diharapkan seorang kekasih. Berjumpa dengan kekasihnya yang sudah lama tidak berjumpa. Kita udah lama nih gak ketemu istri kita, sebulan. Rasanya kalau gak ketemu, pengen ketemu gak? Akhirnya ketika Ibrahim mendapatkan kabar demikian dari Israel, tidakkah seorang kekasih ingin berjumpa dengan kekasihnya? Akhirnya Nabi Ibrahim ketika dikatakan demikian, iya, ya sudah. Kalau mau begitu kata Allah, cabut saja nyawa. Akhirnya Nabi Ibrahim yang tadinya gak mau dicabut nyawanya oleh Israel, akhirnya mau juga. Kenapa? Karena ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya apa? Kematian adalah merupakan sebuah kenikmatan bagi orang yang beriman kepada Allah. Al-mautu rahatun lil mu'min. Kematian adalah sebuah kenikmatan. Roh, kenikmatan. Bukannya sebuah penyiksaan. Jadi mati itu benar kan? Al-mautu rahatun lil mu'min. Kematian adalah sebuah kenikmatan bagi orang yang beriman. Bahkan dikatakan lagi, al-mautu tuhfatul mu'min. Kematian adalah sebuah hadiah bagi orang yang beriman. Al-mautu jisrun lil wusuli ilal habib ilal habib. Kematian adalah sebuah jembatan untuk menghantarkan seorang kekasih untuk berjumpa dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, selama ini yang ngasih nikmat kepada kita siapa? Yang ngasih nikmat kepada kita siapa? Allah. Yang ngasih makan kita siapa? Yang ngasih rizki kepada kita siapa? Yang ngasih udara napas kepada kita siapa? Yang ngasih kesehatan kepada kita siapa? Yang ngasih air, yang menurunkan hujan siapa? Penasaran gak? Penasaran gak? Selama ini Bapak dikasih duit sama seseorang, dikasih hadiah terus sama seseorang, tapi orangnya Bapak gak pernah tahu siapa itu orangnya. Kira-kira penasaran gak? Penasaran gak? Penasaran. Sama. Setiap saat, setiap detik, setiap waktu, setiap hari, bahkan dengan bertambahnya tahun 2023 sampai dengan saat ini, Allah tidak pernah sedikit pun mengurangi
sekalipun kita berbuat maksiat, sekalipun kita berbuat dosa kepada Allah, kita berbuat zalim kepada Allah, Allah tetap kasih nikmat kepada kita, nggak kurang sedikit pun. Objekan jalan, dagang jalan, gojek, makan nggak pernah kurang sehari 3. Tentunya kita lebih penasaran. Kita pengen tahu siapa yang setiap hari, setiap saat, setiap waktu memberikan nikmat dan hadiah kepada kita. Kalau kita pengen tahu, makanya buru-buru kan? Buru-buru kan? Biar tahu siapa Khaliquna, siapa Allah Subhanahu. Allah adalah zat yang maha pengasih. Allah adalah zat yang maha penyayang, yang gak pernah pilih kasih sayangnya kepada kita semuanya. Bahkan terus menerus nikmatnya tidak pernah berkurang terhadap diri kita. Bahkan diri kita pun yang sering melalaikan dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu ingat dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Mudah-mudahan istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, inilah kematian. Dan kematian itu adalah sebuah kenikmatan dan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebuah hadiah dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai orang yang beriman mensikapi kematian itu adalah dengan sebuah kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Kita, kalimatnya kita, inna lillah, kita ini semuanya milik Allah. Bukan hanya diri kita, tapi bumi ini, langit ini, lautan ini, bahkan seluruh alam jagat raya ini milik Allah. Mata kita, telinga kita, mulut kita, jantung kita, tangan kita, kaki kita, semuanya milik Allah. Maka pasrahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu. Karena kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepada Allah kita semuanya akan kembali kita semuanya kepada Allah. Emang mau kembali sama siapa lagi kalau bukan kepada Allah? Mau kembali sama gerandong, mau kembali sama lautan, gak mungkin. Kita mesti kembali kepada Allah. Emang mau kembali kemana? Namanya kembali kepada Allah. Mau kembali
Maka kalau kita tahu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kita harus miliki adalah iman dan takwa. Karena Allah akan menerima siapapun yang kembali dengan catatan dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak beriman dia tidak akan pernah kembali kepada Allah. Allah akan menolaknya. Siapa ente? Saya ya Allah. Apakah engkau orang beriman? Tidak ya Allah. Jangan kembali sama saya. Kenapa? Karena dia tidak mengakui Allah sebagai itu. Maka persiapkan iman, persiapkan ketakwaan kita kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Karena kita tahu akan kembali, kita akan pulang kepada Allah, maka kita harus berbekal diri. Apa bekalnya? Iman dan takwa. Ya. Iman dan takwa. Yang dibawa bukan rumah, yang dibawa bukan mobil, tapi yang dibawa iman. Dan iman muatannya adalah amal soleh. Amal soleh kita, sholat, puasa, zakat, haji, membantu pembangunan musola, memakmurkan musola, ikut sholat berjamaah, ikut pengajian, membantu kepada sesama, itu amal. Itu yang kita tahu. Bukan ngumpulin duit sebanyak-banyaknya. Mau kemana lu? Mau pulang nanti menghadap kepada Allah. Pak, mobil banyak banget. Ya, persiapan saya nanti mau pulang kepada Allah. Itu mah bakal pulang kampung. Maka Allah ingatkan kita dengan surat At-Takatsur, alhaakumut hatta zurtumul. Berbanyak-banyak harta, berbangga-bangga diri dengan harta, berbangga-bangga diri dengan jabatan dan kedudukan, berbangga diri dengan keturunan, menyebabkan kalian lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta zurtumul maqabir, sehingga engkau tiba-tiba masuk ke dalam liang kubur. Kaget pas masuk kubur. Ada di mana? Tahu-tahu sudah ada di alam barzakh, di alam kubur. Dia bingung, mana harta saya, mana kontrakan saya, mana mobil saya, mana jabatan saya, mana kewibawaan saya. Saya kan orang terhormat, kenapa saya cuma pakai kain kafan begini, mana di tempat sempit, gelap, nggak ada lampu. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Engkau pasti bakal tahu, dan engkau pasti akan tahu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali tidak, pasti engkau akan tahu dengan pengetahuan. Latarawunnal jahim, dan engkau pasti akan melihat neraka jahanam. Itulah gambaran kalau kita tidak membawa bekal iman, kalau kita tidak membawa bekal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sadar diri bahwa kita ini berasal dari bumi, hidup di atas bumi, dan akan kembali ke alam. Kita dari tanah, hidup di atas tanah, dan akan masuk ke lubang. Cepat atau lambat, siapapun kita pasti akan merasakan yang namanya mati.
Makanya kematian ini tidak diberitahu kapan kejadian itu akan terjadi. Abdul Rahman pun nggak tahu kapan nanti akan dipanggil. Bapak pun yang sudah tua nggak bakal tahu kapan akan dipanggil oleh Allah, akan kembali kepada Allah. Dan itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba andaikan kita diberitahu kapan kita akan kembali kepada Allah, gemeter kan? Dicantumin di papan RT, Ustadz Maulana akan pulang kembali kepada Allah tanggal 10 Januari. Kira-kira dari sekarang masih doyan makan gak? Kalau udah Kan udah tahu bentar lagi mau mati. Bentar lagi mau mati, itu gimana? Ini rahmat dari Allah. Justru karena itu rahmat dari Allah, kita gak akan dikasih tahu. Dan jangan coba-coba pengen tahu kapan kita akan kembali. Yang terpenting buat kita bukan kapan kita tahu kapan kembali kita kepada Allah. Yang terpenting bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menghadap dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kapan kek, besok kek, lusa kek, tahun depan kek, yang penting saat ini saya sedang mempersiapkan diri untuk bekal mati. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita untuk senantiasa mengingat yang namanya mati. Akhiru bidzikri hadimil ladzah. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang bisa menghancurkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Orang kalau ingat mati nggak nafsu makan. Yang tadinya pengen makan steak nih, Pak, ntar malam kita makan steak. Iya Pak. Orang kejagaan sakit capek makan steak. Sholat dia ingat mati. Habis sholat apa? Mah kayaknya nggak jadi dia makan steak. Takut pas lagi makan steak mati. Mendingan kita ngaji aja ya Pak ya. Oh bagus itu Pak. Iya kita ngaji aja daripada kita makan sop itu sono gak jelas, duitnya mendingan buat musola. Insya Allah. Tuh orang kalau ingat mati, ingat mati. Dan ini cuma para nabi dan rasul yang setiap saat, setiap detik ingat. Bahkan diceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap suapan nasinya, setiap sesuatu yang akan dimakan dia selalu ingat. Setiap langkah kakinya yang dia akan langkahkan kakinya, dia selalu ingat. Tapi ada orang yang di dalam kitab itu diceritakan bukan setiap saat ya, tapi masih jarang-jarang teringat mati teringat mati. Mudah-mudahan kita yang nomor 2 aja, teringat mati ya. Biar kadang kita jadi sadar juga. Tapi kalau ingat mati mulu kan gak jadi pakai. Pengen jalan-jalan tapi mati, pengen ini mati terus. Mau mancing ya, tapi itulah kita memang disuruh ingat mati. Nah, kita ngaji mendoakan almarhum Bapak Haji Haryanto dalam rangka kita pun juga ingat yang namanya kematian. Ini ngaji bukan buat siapa-siapa, buat diri kita, agar supaya kita menjadi orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan diri untuk bekal kematian. Karena kalau sudah kita wafat, kita mati, apa yang terjadi? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin.
sesungguhnya kamilah yang menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kamilah yang mencatat apa saja amal-amal soleh kalian yang sudah kalian kerjakan. Semua yang tercatat rapi di sisi Allah. Dan Allah pun akan mencatat peninggalan-peninggalan yang pernah kita lakukan dan kita kerjakan. Andaikan kita dulu pernah wakaf musola, andaikan dulu kita pernah meninggalkan anak-anak yang soleh, kalau dulu kita pernah sedekah jariyah, ada bekas-bekas telapak kaki, telapak tangan yang pernah kita lakukan, semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya itu akan kami berikan balasan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo usikum wa nafsi bi taqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian semua, mari menjalani kehidupan ini dengan penuh iman, dengan penuh takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kata Sayyidina Umar bin Khattab, takwa itu berhati-hati di dalam berjalan. Ketika engkau melihat di jalan di depan kalian ada bumi yang begitu banyak, pasti akan kita berjalan dengan penuh hati. Itulah takwa yang pernah digambarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang bahagia, menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Hardan Taufik Mustari mudah-mudahan senantiasa di alam barzah, di alam kuburnya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal ibadahnya, diterima iman Islamnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu melanjutkan cita-cita daripada orang tuanya, dan mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah untuk almarhum Bapak Haji Hardan Taufik Mustari beserta keluarga besar yang telah berpulang ke rahmatullah. Bihadhihi niyah wa li kulli niyatin shalihah. Ya Allah ya tasyaahu bil rahmati wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan
wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum